Selamat sore Pak Krik dan teman-teman. Saya Sekil Damarik, NIM 20G10052, kelas 1.2 akan menjelaskan mengenai pengampunan menurut agama Kristen. Jadi menurut saya itu pengampunan itu suatu tindakan, kondisi maupun watak di mana seseorang itu melakukan suatu pengampunan dosa. Dalam arti ada dorongan dalam diri dia, dalam diri orang tersebut untuk sadar akan perbuatan yang telah diperbuat, dan hal itu merupakan suatu dosa, dan dia melakukan pengampunan, mohon ampun kepada Tuhan. Dan itu menurut saya tidak dibuat-buat, dalam arti memang itu ada kesadaran dalam diri orang itu sendiri. uh, Perlu kita ketahui, kita sebagai umat Kristen sering mengatakan kita harus mengampuni orang 70 kali 7 kali. Dalam arti menurut Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu mengampuni orang yang telah berbuat buruk, seburuk apapun kepada kita, itu harus saling mengampuni, karena pengampunan itu tentunya membawa perdamaian, membawa kebahagiaan, damai sejahtera dalam diri kita, dalam hati kita. Jadi kita tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa amarah, emosi, iri, dengki dengan orang yang telah berbuat buruk kepada kita. Jadi menurut saya pengampunan itu tidak ada habisnya. Jadi kita harus selalu mengampuni orang yang kita harus saling mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, yang sudah seperti disampaikan, yang sudah pasti kita sering dengar, mengampuni itu 70 kali 7 kali. Jadi sifat pengampunan itu sebenarnya diimbangi oleh suatu alasan, karena sudah saya sampaikan tadi, pengampunan itu adalah suatu kondisi atau tindakan di mana ada dalam diri kita sendiri, kesadaran kita sendiri akan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan itu merupakan satu dosa, dan kita uh, sadar akan kesalahan itu, dan kita datang ke hadirat Tuhan meminta ampun. Itu juga diimbangi dengan alasan. Mengapa? Maksud dalam arti, jangan alasan yang uh, tidak logis. Ya mungkin seperti ya kan, karena sudah diajarkan seperti itu, tidak seperti itu. Karena menurut saya pengamanan itu datang dalam hati kita, dalam roh kudus kita. Jadi ada mungkin pribadi lepas pribadi, atau mungkin dari Tuhan sendiri yang menyampaikan kepada diri kita melalui Alkitab, mungkin melalui teman, untuk bisa mengampuni. Nah, pengampunan itu tidak ada balasannya. Dalam arti, Paulus menemukan bahwa pengampunan itu terjadi ketika Tuhan Yesus, pengorbanan darah Tuhan Yesus disalib, di mana itu merupakan suatu pengampunan untuk kita semua. Dalam arti Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk kita semua. Dan yang sudah saya sampaikan tadi, pengampunan itu bagi saya membawa perdamaian, karena dengan kita umat-umat berdosa yang sering berbuat salah, berbuat dosa, melakukan hal yang tidak sesuai dengan Alkitab, itu digantikan oleh Tuhan, supaya kita umat umat Kristen itu, anak-anak Bapa itu, pada nantinya akan uh, bisa datang ke surga. Dalam arti maksudnya dosa-dosa kita telah diampunkan. Tapi kembali lagi, pengampunan itu terjadi dari pribadi orang itu sendiri. Jika orang itu tidak ingin melakukan pengampunan, tidak ada dorongan untuk melakukan pengampunan, ya kita tidak bisa berbuat apa. Tuhan juga pasti ada waktu di mana Tuhan menyadari kita untuk selalu eh, mengampuni orang, mengampuni siapapun itu. Dan kita juga harus mengampuni akan dosa yang telah kita lakukan kepada di hadirat Tuhan. Jadi menurut saya itu pengampunan itu sangatlah berarti, karena kita sebagai umat manusia sering berbuat dosa. Sudah pasti kita setiap hari, setiap menit itu pasti sudah tentunya berbuat dosa. Akan tetapi Tuhan itu sangatlah baik, karena Tuhan selalu mengampuni orang-orang yang percaya kepada Dia, mohon ampun akan dosa yang telah diperbuat, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan rasa takut akan Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan akan merelakan nyawanya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi menurut saya, kita sebagai umat Kristen itu perlu banget untuk mengampuni. Pertama, dalam mengampuni diri kita sendiri, mengampuni orang lain, karena uh, pengorbanan Tuhan itu udah sangatlah luar biasa. di
Dia rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita semua, supaya kita bisa hidup damai sejahtera, eh, kita bisa pada akhirnya ketika kita sudah tidak di dunia ini, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Maka dari itu Tuhan sangatlah menyayangi kita. Kayu salib itu tidak berarti, yang berarti adalah rasa pengampunan Tuhan yang Dia berikan kepada kita semua. Dia ikhlas, Dia rela mati di kayu salib. Dan pengampunan Tuhan itu melalui kayu salib itu tidak dilakukan untuk satu orang saja loh, itu dilakukan untuk semua umat Kristen di dunia. Karena itu bagi saya, mulailah mengampuni, baik dari dalam diri kita sendiri, mengampuni orang lain, karena Tuhan sendiri itu tidak ingin umatnya pada akhirnya terjerumus ke dalam neraka. Tentunya Dia ingin umat-umatnya berada di surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.